Kalau setiap rumah tangga petani memiliki ternak, maka sekaligus juga ini akan menjadi daya dorong untuk menuju terwujudnya swasembada daging. Oke. Bayangkan kalau sekarang banyak di Indonesia ini tumbuh berkembang penyakit-penyakit yang justru bukan penyakit menular. Dan ini sebenarnya salah satu penyebabnya adalah konsumsi. Oke. Gitu yang kemudian seharusnya kita makin meningkat kesadaran kita kalau begitu para petani yang menghasilkan pangan ini maka dalam tanda kutip sifatnya wajib menghasilkan pangan yang sehat. Lama-lama karena cabai itu sejak awal itu bisa tumbuh dengan baik. Kita dengan pupuk hayati. Kita punya produk namanya pupuk Bacillus. Kita punya produk namanya pupuk Mycorrhiza. Baik, bagaimana kemudian ada konsep nyata bukan lagi soal wacana, tetapi bagaimana ada solusi konkret agar pertanian dan peternakan ini tetap memiliki konsistensi untuk masyarakat meski perubahan iklim mengancam tentang budidaya pertanian dan peternakan. Nah sekarang kebijakan makronya seperti apa Pak Bambang supaya juga iklim ini justru bisa memberikan support positif bagi peternakan dan pertanian. Ya, walau bagaimanapun pemerintah itu sifatnya memang regulator. Artinya apa yang di dalam masyarakat diimplementasikan itu pasti akan terpengaruh juga oleh polisi dari pemerintah. Nah, oleh karena itu menurut saya pemerintah perlu membuat polisi mendrive bahwa setiap petani, kebetulan kalau menurut data itu kan, walaupun juga berkurang terus itu, rumah tangga petani kita itu kira-kira 30 juta, kemudian sudah berkurang menjadi 28 juta rumah tangga petani. Nah, kalaupun misalnya anggap saja 30 juta rumah tangga, nah, maka perlu ada policy menurut saya bahwa setiap rumah tangga ya petani ini maka perlu memiliki ternak. Dan ini kalau menurut bahasa saya sama seperti peribahasa sekali menyelam 2-3 pulau terlampaui. Jadi sekali merengkuh dayung itu 2-3 pulau terlampaui. Nah, sekali menyelam minum air nanti tenggelam. Jadi di sisi lain petani kemudian didorong untuk menyediakan pupuk. Karena apa? Karena ternak ini adalah pabrik pupuk. Oke. Alami, natural, murah, meriah, sehat. Nah, kalau setiap rumah tangga petani memiliki ternak, maka sekaligus juga ini akan menjadi daya dorong untuk menuju terwujudnya swasembada daging. Oke. Bayangkan kalau misalnya setiap rumah tangga petani memiliki 4 ekor ternak, sapi atau kambing, domba dan seterusnya. Tinggal kalikan kan? Kalau 3 kali 30 kali 4, nah, berarti kan sudah 120. Nah, kan berarti kan ini sudah angka yang sangat fantastis. Sapi kita saja sekarang hanya 15 juta lah kata-kata begitu. Domba kita juga paling-paling juga sekitar agak tinggi lebih dikit sih memang. Ya. Tetapi sekali lagi kalau ini menjadi bagian dari policy maka akan gayung bersaut. Dan sekali lagi ini menjadi langkah yang sekali merengkuh dayung 2-3 pulau terlampaui. Petani punya sumber pupuk atau pabrik pupuknya nanti diimplementasikan untuk recovery lahan menurut bahasa Pak Triharjo tadi dengan pertanian masa depan. Pertanian masa depan. Kita baru bicara tentang kuantitas ini, tetapi pertanian masa depan akan bicara tentang kualitas dan ini tuntutan ini nggak mungkin ditolak. Lama kelamaan akan suatu saat akan sampai ke sana. Tapi namun demikian memang perlu tadi edukasi. Nah, pemerintah dalam hal ini punya perangkat. Apakah itu yang namanya penyuluh? Memang targetnya kan 1 desa 1 penyuluh, walaupun sekarang belum tercapai, masih kurang banyak. Jumlah desa kita ada 74.000 sementara, yang ada sekitar baru 50-an ya, kalau nggak salah menurut data saya agak lupa. Nah, artinya memang masih kurang. Tetapi seandainya ini kemudian dilakukan, policy yang kemudian diikuti dan disampaikan kepada penyuluh yang dia secara intensif melakukan edukasi kepada petani, maka lama-kelamaan boleh jadi tidak hanya aspek pertanian sehatnya yang dilakukan, tetapi pertanian yang tidak sehat, yang cenderung kepada overdosis terhadap pemakaian kimia ini akan ditinggalkan karena memang kebutuhan. Fakta sekarang banyak di Indonesia ini
tumbuh berkembang penyakit-penyakit yang justru bukan penyakit menular. Dan ini sebenarnya salah satu penyebabnya adalah konsumsi. Oke. Gitu yang kemudian seharusnya kita makin meningkat kesadaran kita. Kalau begitu para petani yang menghasilkan pangan ini maka dalam tanda kutip sifatnya wajib menghasilkan pangan yang sehat. Lama-lama ke arah sana, ini pahala. Oke. Ya. Pertanian masa depan Pak Tri. Ini kan kita sepakat ini baru konsep dan kemudian nanti implementasinya tahun berapa nih? Saya belum tahu persis ya, tapi jelas ini sudah mulai, ya mulai membangun pertanian masa depan itu adalah melalui pengelolaan lingkungan pertanian yang sehat. Oke. Jadi ke depan itu ketergantungan pupuk saya jamin itu sudah bukan menjadi pilihan. Jadi nantinya itu adalah bagaimana itu petani itu tanggap terhadap perubahan lingkungan. Itu harus. Tadi Pak Adam menyinggung masalah iklim. Jadi iklim itu BMKG sudah selalu mengingatkan Ya. apa yang terjadi tahun 2015 El Nino kuat, apa yang terjadi 2016 La Nina lemah, apa tadi 2017 kita belum tahu, petani belum tahu, tapi kita harapkan petani itu sudah tahu. Jadi kendala budidaya pertanian itu yang pertama tadi saya sampaikan bahwa di situ pemerintah sudah berikan melalui apa yang dapat diperbantu. Petani sudah melaksanakan, tapi faktor iklim itu menjadi kendala yang tidak bisa disangka-sangka. Nah, bagaimana itu menjadikan lingkungan tanaman yang sehat? Nah, petani harus paling tidak memahami ya, ke depan memahami. Nah, kalau kondisi iklim ke depan tahun 2017 ya menurut data cuaca ini adalah kondisinya normal. Normal seperti apa? Ya. Yang sekarang yang terjadi itu kan petani mudah terpengaruh oleh Iklim. bukan iklim, informasi. Informasi itu sekarang sudah betul-betul ya menguasai medan. Misalkan petani Gunung Kidul yang sekarang itu musimnya musim tanam, sudah menjelang panen. Nah, dengar banjir di Bima. Nah, itu kan jauh jaraknya. Padahal namanya Bima sama Gunung Kidul itu sama. Di sana adalah lahan berbatu, namanya batu bertanah. Di sana tanah berbatu, di Gunung Kidul batu bertanah. Kenapa di Gunung Kidul nggak pernah banjir, tapi di Bima kok banjir? Ini karena faktor iklim. Ya, iklim karena faktor curah hujan. Curah hujan menjadi faktor pemicu kelebihan air. Nah, kalau kelebihan air untuk tanaman-tanaman misalkan cabai, kenapa mahal? Oh, karena kelebihan air menjadikan banyak penyakit tanaman, sehingga petani banyak menggunakan fungisida. Akhirnya jatuhnya petani mendapatkan hasil yang tidak sehat, meskipun laku 70.000. Nah, petani ke depan itu bagaimana kalau duduk bersama dengan ini pemangku kebijakan masalah iklim, ini pemangku kebijakan masalah tanam, ini pemangku kebijakan di masalah produksi. Nah, kami di masalah akademisi. Nah, ini duduk bersama bagaimana petani itu bisa mendapatkan masukan secara satu kesatuan. Tapi apakah memang petani mudah menerima masukan atau? Nah, itulah. Jadi tidak mudahnya di situ. Sehingga apa yang kami lakukan ya itu tidak hanya sebatas penyuluhan. Kita di Fakultas Pertanian itu ada namanya program penyuluhan sekaligus program pendampingan. Nah, mendampingi petani, mengubah perilaku petani, ya petani bagaimana bercocok tanam yang baik sampai menghasilkan hasil yang baik, sampai bagaimana prospek ke pasar. Nah, ke depan itu kan namanya ekspor impor itu kan juga masalah kebijakan pasar. Apa manfaatnya kalau petani bisa panen tapi tidak bisa dijual? Nah, sehingga jaminan bisa terjual kalau produksinya aman. Ya, aman dalam kata kunci, dalam tanda kutip di situ aman dalam arti secara kuantitas, jumlah. Aman dalam arti kualitas. Nah, itu siapa nanti konsumennya? Apakah langsung melalui perusahaan atau melalui koperasi? Nah, kita mengajak petani-petani sudah mengarah ke sana. Jadi namanya dari kami Fakultas Pertanian itu namanya program pemberdayaan kelompok dari masing-masing komoditas. Apa ancaman paling dahsyat yang kemudian akan dialami oleh para petani terkait dengan pasar bebas? Kalau dikaitkan dengan pasar bebas itu yang saya pikirkan adalah kesiapan kelompok. Kesiapan kelompok. Kesiapan kelompok tani.
Jadi satu, kesiapan kelompok tani dalam artinya apakah mampu menyiapkan ya secara administrasi, karena pasar bebas itu syarat dengan administrasi. Contoh produk hortikultura, ya, cabai tadi disebut sebagai cabai, bawang merah. Kita sampai saat ini dapat dikatakan belum bisa terlepas dari chemical. Nah, kalau pasar bebas mensyaratkan bahwa produk itu ada namanya batas maksimum residu, siapkah petani? Nah, kalau petani siap, mestinya bisa meminimalisir atau paling tidak menyiapkan bahwa sejak awal itu ketika tanah itu diberikan dengan pupuk yang bisa mendukung pertumbuhan tanaman, sehingga tanamannya sehat, hasilnya sehat. Kami punya teknologi misalkan untuk cabai dan bawang merah. Bagaimana cabai itu sejak awal itu bisa tumbuh dengan baik? Kita dengan pupuk hayati. Kita punya produk namanya pupuk Bacillus. Kita punya produk namanya pupuk Mycorrhiza. Nah, itu kalau secara legal formal untuk jual beli, mungkin industrialisasi, tapi tidak mudah. Tapi kalau petani bisa bikin sendiri, berarti kan kesiapan kelompok. Nah, kalau kelompok itu mampu mengadopsi teknologi bagaimana membuat pupuk hayati, ya, bisa bikin pestisida hayati seperti disampaikan Dr. Bambang tadi. Nah, itu kan satu langkah awal. Kelompok bisa membuat jaminan bahwa produknya itu aman. Baik, sekarang Pak Bambang closing, artinya bagaimana melengkapi yang disampaikan Pak Tri, artinya petani menyikapi pasar bebas harus lebih berkualitas, Ya. lebih tanggap, informasi dan sebagainya. Closing seperti apa sekarang Pak? Ya, artinya konsep yang perlu dikembangkan adalah kesadaran diri atas perkembangan situasi dan perkembangan zaman. Itu aja. Tanpa basa-basi, pemerintah juga harus Ya, semuanya menyesuaikan, pemerintah, masyarakat, dan itu. Kalau edukasi jelas itu adalah tanggung jawab pemerintah. Tapi fasilitasi dan segala macam itu pemerintah. Masyarakat adalah mengikuti apa yang dilakukan oleh, diprogramkan oleh pemerintah. Nah, soal pemerintah mau menggandeng swasta, universitas, siapapun itu kan soal teknikal. Tetapi yang penting adalah garisnya jelas. Nah, baik. Pak Bambang, terima kasih. Pak Tri, terima kasih. Dan pemirsa, ada kesepakatan bagaimana kemudian ke depan menciptakan petani masa depan, pertanian masa depan yang lebih ramah lingkungan, kemudian murah, efektif, dan tentu saja dikonsumsi sehat bagi manusia dan bukan menjadi racun bagi manusia. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Azam Sauki Adam. Selamat sore. Salam Indonesia. Terima kasih. sama-sama, Pak.